Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait ketentuan waris dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian mawaris. Yang kedua, dasar hukum mawaris. Yang ketiga, ketentuan mawaris dalam Islam. Yang keempat, menerapkan syariat Islam dalam pembagian warisan. Dan yang kelima, manfaat hukum waris. Akan kita bahas pertama, yaitu pengertian mewaris warisan, atau mewaris dalam bahasa Arab disebut al-miros, merupakan bentuk masdar dari kata warisa, yarisu, irsan, mirosan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Adapun secara istilah adalah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta atau uang, tanah, atau apa saja berupa hak milik legal secara syar'i. Ilmu tentang waris atau mewaris disebut juga dengan ilmu faraid. Ilmu faraid yaitu ilmu yang membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan harta warisan, yang mencakup masalah-masalah orang yang berhak menerima warisan, bagian masing-masing, dan cara melaksanakan pembagiannya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan ketiga masalah tersebut. 2. Dasar hukum mawaris. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal aqrabuna mimma qala minhu au kasur nasibam mafrudo. Dan di sini ada hadisnya. Dari Ibnu Mas'ud katanya, bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, ketentuan mewaris dalam Islam. 1. Ahli waris. Jumlah ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang. 15 orang dari ahli waris pihak laki-laki yang biasa disebut ahli waris asobah, yang biasanya berupa sisa setelah diambil oleh Jawil Furud. Kemudian, 10 orang dari ahli waris pihak perempuan yang biasa disebut ahli waris Jawil Furud, yang bagiannya telah ditentukan. Yang kedua yaitu syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, kematian orang yang diwarisi walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Sebagai contoh, seorang hakim memutuskan bahwa orang yang hilang tersebut dianggap telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberi warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anak yang meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal tersebut, karena kehidupan janin yang telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Yang ketiga, sebab menerima harta warisan. Seseorang mendapatkan warisan diantaranya karena satu nasab atau keturunan.
Yang kedua adalah pernikahan yang sah. Kemudian yang ketiga wala, yaitu seseorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak perempuan. Keempat, sebab tidak menerima harta warisan, diantaranya satu, kekafiran. Apabila ada seorang keluarga yang tiba-tiba murtad, maka orang tersebut tidak bisa mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, pembunuhan, di mana salah satu kerabat sengaja membunuh dan pembunuh tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi. Kemudian yang keempat, perzinahan. Anak yang terlahir daripada hasil perzinahan tidak bisa mewarisi ataupun diwarisi bapaknya. Tapi anak tersebut bisa mewarisi dan diwarisi daripada ibunya. Kemudian yang terakhir adalah lian. Lian itu adalah tuduhan terhadap suami maupun istri yang menuduh berzina, maka anak tersebut tidak bisa mendapatkan warisan. 5 ketentuan pembagian warisan diantaranya adalah ahli waris Jabil Furuj, yaitu ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4. Adapun beberapa bagian sudah dijelaskan, yaitu ada 6 kelompok. Kelompok yang pertama adalah bagian 1/2. Siapa saja yang mendapatkannya, yaitu suami. Jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan, atau laki-laki dari anak laki-laki, kemudian anak perempuan. Jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan, lalu cucu perempuan jika sendiri tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian bagian selanjutnya adalah bagian 1/4. Yang mendapatkannya adalah suami. Jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang mendapatkan 1/4 adalah istri. Jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari laki-laki. Bagian selanjutnya adalah 1/8. Yang mendapatkan 1/8 adalah istri. Apabila suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Adapun suami memiliki istri lebih dari satu, maka 1/8 itu dibagi rata di antara semua istri. Bagian selanjutnya adalah 2/3. Yang mendapatkan 2/3 diantaranya 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Kemudian 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. Lalu 2 saudara perempuan sekandung atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sebapak atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Yang terakhir mendapatkan 2/3 adalah 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung atau tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung atau sebapak. Bagian selanjutnya adalah 1/3. Yang mendapatkan 1/3 adalah ibu. Jika yang meninggal dunia tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan, atau laki-laki dari anak laki-laki tidak memiliki 2 saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, apabila yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, atau perempuan. Dari anak laki-laki yang terakhir, yang mendapatkan 1/3 adalah kakek. Jika bersama 2 saudara kandung laki-laki atau 4 saudara kandung perempuan atau seorang saudara kandung laki-laki dan 2 orang saudara kandung perempuan. Yang terakhir, bagian 1/6. Yang mendapatkannya adalah ibu. Apabila yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki, saudara laki-laki, atau perempuan lebih dari 2 yang sekandung atau sebapak atau seibu. Kemudian nenek.
nenek mendapatkan 1/6 apabila yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya. Baik, berikutnya ada ahli waris asobah, yaitu ahli waris yang perolehan bagian dari harta warisannya tidak ditetapkan, akan tetapi mengambil sisa warisan setelah Jabil Furud mengambil bagiannya. Di antaranya ada asbab bin nasab yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu asbab bin nafsi, asbab bil ghair, dan asbab mal ghair. Kemudian ada asbab bisabab, yaitu orang-orang yang membebaskan budak baik laki-laki maupun perempuan. Asbab bin nafsi yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki seibu, dan mu'tik, orang yang memerdekakan budak. Siapa saja yang termasuk asbab bin nafsi? Yang pertama, ada anak laki-laki, kemudian pusat dari anak laki-laki, ayah, kakek ke atas, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki sekandung, anak saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki paman sekandung, dan yang terakhir, anak laki-laki paman seayah. Yang pertama ada arah anak. Ini cakupannya adalah seluruh anak laki-laki, keturunan anak laki-laki, mulai dari cucu, cicit, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada arah bapak, mencakup ayah, kakek, dan seterusnya dari pihak laki-laki. Contohnya ayah dari bapak, ayah dari kakek, dan seterusnya. Yang ketiga ada arah saudara laki-laki, cakupannya yaitu saudara kandung laki-laki saya, termasuk keturunan mereka namun hanya yang laki-laki. Dan yang terakhir ada arah paman, cakupannya yaitu paman kandung dan paman seayah, termasuk keturunan mereka. Berikutnya ada asobah bil ghair, yaitu hak asobah untuk 4 kelompok wanita karena adanya asobah bin nafsi. Yang pertama, ada anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan keturunan anak laki-laki. Yang ketiga, saudara kandung perempuan. Dan yang terakhir, ada asobah ma'al ghair. Jadi, asobah ma'al ghair yaitu 1. Saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih. Yang terakhir, saudara perempuan seayah 1 orang. Alasan yang keempat adalah menerapkan syariat Islam dalam pembagian warisan. Di sini ada contoh soal, Bapak Yanto wafat. Ia meninggalkan sejumlah harta warisan. Setelah dikeluarkan untuk beberapa hal atau berbagai hal, harta tersebut tersisa sebanyak 120 juta. Sedangkan ahli waris terdiri dari istri, ibu, 2 orang anak laki-laki, dan 1 orang anak perempuan. Hitunglah berapa bagian masing-masing ahli waris. Jadi pertama-tama kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Yang pertama ada kolom ahli waris, kemudian bagiannya, perhitungan, dan hasilnya. Di sini ahli warisnya ada istri, ibu, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Berapa masing-masing bagiannya? Di sini ada istri 1/8 karena memiliki anak laki-laki, lalu ibu 1/6, dan 2 anak laki-laki asobah bin nafsi, dan 1 anak perempuan asobah bil ghair. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat di sini. Harta warisannya adalah 120 juta, berarti 1/8 dikali 120 juta, maka hasil untuk istri adalah 15 juta. Kemudian untuk ibu, 1/6 dikali 120 juta, hasilnya adalah 20 juta. Berarti ada sisa sebanyak 85 juta. 85 juta ini kita akan bagikan kepada 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.
Tapi kita harus menghitung dulu berapa sisanya untuk pembagian asobah. Cara menghitungnya di sini memakai 2X ditambah 1Y. X ini anak laki-laki dan Y anak perempuan. Anak laki-lakinya ada 2, berarti 2 dikali 2, tambah 1 dikali 1, karena anak perempuannya 1. Hasilnya adalah 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan untuk cara menghitung untuk anak laki-laki adalah 4/5 dikali 85 juta. Kemudian hasilnya 68 juta. Dan untuk anak perempuan 1/5 dikali 85 juta, maka hasilnya adalah 17 juta. Karena di sini anak laki-lakinya ada 2, berarti 68 juta ini nanti dibagi 2. Hasilnya adalah 34 juta rupiah. Jadi untuk anak laki-laki masing-masing mendapatkan 34 juta rupiah. Dan untuk anak perempuan 17 juta rupiah. Yang kelima, manfaat hukum waris Islam. Hukum waris Islam memberi jalan keluar yang adil untuk semua ahli waris. Yang ke-1, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Dan yang kedua, menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Cukup sekian penjelasan dan pembahasan kami terkait ketentuan waris dalam Islam. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullah khairan kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.